Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman saudara seiman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya kami mengasihi Tuhan. Kami taat dan sebagai wanita di tempat ini Bapa. Di dalam kesibukan kami Tuhan, mampukan kami untuk menginjakkan kaki di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami lebih lagi untuk masuk ke dalam sharing Tuhan, kami mau persembahkan dulu pujian untuk Tuhan yang terbaik dari apa yang kami punya sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Because
Haleluya. Boleh ke kamera tangannya tuh. Woi, itu Tuhan baik. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita boleh berdiri saja ya. Biar panas. Nanti nonton Lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami menyadari hari lepas hari kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini tidak pernah Kau tinggalkan. Itu membuat hati kami bersyukur dan bersuka cita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul sore hari ini untuk kami mau belajar bersama-sama, untuk supaya kami lebih mengenal diri kami yang telah Kau ciptakan dengan indah, supaya kami juga lebih mengerti orang lain, supaya lebih lagi dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan berdiskusi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa diperhatikan sama Romina. Ya, teman-teman, jadi hari ini kita bukan kayak khotbah di gereja gitu ya, kita diskusi aja. Jadi silahkan kalau mau tanya-tanya gitu. Saya nggak bermaksud bisa menjawab loh ya, yang menjawab nanti orang lain. Yang tanya siapa ya jawab siapa ya. Santai aja kita, karena nggak ada PowerPoint, saya minta tolong Gina untuk di copy. Ya. Jadi kalau di copy ada enaknya nggak ya? Bisa dibawa pulang ya? Bisa coret-coret ya. Kalau PowerPoint aja agak sulit ya. Oke. Ada yang pernah tahu nggak mengenai warna kepribadian? Pernah dengar apa? Paling nggak pernah. Pernah dengar ya? Kira-kira apa warna yang kepribadian yang saudara tahu? Abu-abu, rainbow. Bagawat itu kalau ini kepribadian saya berubah-ubah terus ini Bapak. Jadi warna kepribadian ini bisa yang
Saya bacakan. Kepribadian berdasarkan warna adalah metode sederhana dan visual untuk memahami tipe kepribadian seseorang dengan mengelompokkan ciri-ciri dalam 4 warna utama: merah, kuning, biru, hijau. Ya, masing-masing warna nanti melambangkan cara berpikir. Jadi tiap warna itu cara berpikirnya beda, teman-teman. Bertindaknya pun beda. Interaksi antara satu dengan yang lain pun pasti berbeda. Ya. Pendekatan ini kenapa kok perlu dipelajari? Digunakan sebab penting sekali untuk pengembangan diri. Setiap manusia itu butuh mengembangkan dirinya kan ya. Jadi kalau kita tahu siapakah aku ini, jadi siapakah aku ini gitu ya. Kalau kita tahu aku ini siapa, kita bisa lebih berkembang. Kalau enggak, kita itu bingung, aku ini sebenarnya siapa sih gitu loh. Lalu juga hubungan antar pribadi. Kalau kita berhubungan dengan orang, suami istri aja lah. Kalau kita nggak kenal suami kita, nggak kenal istri kita, itu yang ada cuma geger, ya kan? Kok kamu gitu sih? Padahal memang aslinya begitu, gitu loh. Ya, apalagi di gereja, di kerjaan, di mana-mana. Kerja tim, nah ini. Kalau di dalam tim itu kita harus saling mengenal. Kira-kira kepribadiannya teman-teman kita dan kepribadianku ini gimana? Jadi kita nggak bentrok terus. Harusnya aku tuh tersinggung sekali, ya kan biasanya gitu ya. Aku tersinggung sampai dia tuh ngomongnya, memang ngomongnya begitu karena kepribadiannya dia nanti kita pelajari. Lalu pelayanan gereja, cocoknya di mana sih? Kalau si A itu begini, merah misalnya, cocoknya pelayanan apa? Hijau, cocoknya apa? Nanti kita belajar di belakang. Nah, metode ini teman-teman mirip dengan teori temperamen klasik kok zaman dulu itu. Waktu saya kuliah tuh zaman dulu banget gitu ya. Itu namanya melankolis, koleris, sanguin, flegmatis ya, itu zaman kuno ya. Tetapi sekarang sulit ya. Kadang-kadang orang bilang, "Apa sih Bu yang kayak itu?" Susah. Ya lebih baik pakai warna. Sebenarnya sama aja. Ya, lebih modern sekarang. Jadi kalau zaman dulu koleris itu sekarang diganti dengan warna merah. Nah, ini kita akan belajar. Masuk sini ya. Merah itu umumnya adalah seorang pemimpin. Jadi dari lahir dia sudah sepertinya gennya itu sudah jadi pemimpin, teman-teman. Dominan sekali orangnya. Iya, jadi nggak bisa diapa-apain. Aduh ini anak bisa kelihatan ya dari kecil itu dia suka mimpin. Ayo sini, ayo ikut aku. Jadi kecil itu sudah begitu. Dia tuh mau diturutin, yang mimpin itu dari kecil. Nah, sampai dewasa pun lebih kelihatan lagi gitu ya. Jadi orang merah ini cirinya, ini kita sambil lihat diri kita masing-masing ya. Aku yang mana gitu ya. Kalau merah itu biasanya fokus pada hasil dan tujuan. Iya. Jadi misalnya mengerjakan acara Natal gitu ya. Tujuannya apa? Loh, kalau pemimpin yang ketua Natalnya pasti kita nanti harus menentukan tujuan dari acara Natal ini apa. Dia pasti begitu. Hasil yang mau kita raih itu apa? Nah itu ciri-ciri pemimpin yang merah. Orangnya biasanya apa kira-kira teman-teman? Tegas. Nah, iya orang betul. Tegas, kompetitif, cepat ngambil keputusan. Jadi misalnya ada acara Natal yang kira-kira kita kehabisan kehabisan souvenir. Waduh, orangnya lebih banyak, gimana ya souvenirnya nggak cukup. Nah, pemimpinnya ini cepat bisa. Oke, sekarang kita ambil keputusan ini aja. Yang pengurus tidak perlu ambil souvenir. Ya misalnya seperti itu. Jadi dia itu cepat. Nah, itu cirinya pemimpin yang tipe merah. Tapi dia itu tidak suka dibatasi, teman-teman, dan nggak bisa berlambat-lambat. Jadi kalau kerja tim, terus yang satunya ini merah, terus yang satunya ini datang terlambat, terus nggak ngerti, terus tanya tuh apa ya maksudnya, ini kita Natal tanggal berapa? Ini Natal sudah tinggal berapa hari, masih tanya Natalnya ini tanggal berapa ya? Marah bener ya. Bener. Jadi selama ini kita rapat, emosi dia langsung. Siapa yang bilang, kalau amat sih, ya dong, kalau amat sih gitu-gitu aja. Aku nggak ngerti kenapa tanya. Ya tapi ini tinggal berapa hari, kenapa baru tanya sekarang? Tugasmu apa? Tugasku apa? Marah betul dia. Orang merah nggak bisa. Jangan tanya sesuatu yang menurut dia bodoh amat. Iya, orang merah tuh begitu. Contohnya suami saya aja, orang merah itu, tidak kelihatan ya.
kelihatan banget. Kalau saya tanya itu saya mikir dulu, tanya pertanyaan saya ini bodoh nggak ya? Oh iya, kalau pertanyaan saya dianggap bodoh, dibilang dia lihat saya dengan pandangan menyeramkan. Oh ya, aku tanya apa ya? Jadi kalau dia ngomong saya harus mikir pertanyaan yang cukup cerdas supaya dia tidak emosi. Oh iya, harus begitu. Orang merah begitu. Tapi bukan apa ya, memang begitu ya. Nah, kelebihannya dia itu visioner. Jadi dia tuh selalu punya tujuan. Dia tuh selalu, oh ya, kita gereja kita 1 minggu ke depan atau 1 bulan atau 1 tahun itu visinya apa? Nah, itu orang merah. Inisiatifnya tinggi. Bagaimana kalau kita atur gini. Kita bulan ini mau apa gitu, itu inisiatif. Dia punya inisiatif. Tapi tantangannya teman-teman, setiap pribadi itu selalu ada positif, ada negatifnya ya. Negatifnya ya ini keras kepala ya, terlalu mendominasi ya, itu nggak bisa dipungkiri, memang seperti itu. Kira-kira ada yang merasa merah? Melihat diri sendiri aja ya, 7 orang dalam hati aja, mungkin yang suami atau istri bisa lihat ya itu aku banget sih. Nah, ini yang kuning sekarang ya. Kalau yang kuning itu judulnya itu ceria ya, ceria, inspiratif. Nah, orang kuning ini kayak matahari gitu ya, bayangkan kayak matahari. Kayak yang merah tuh kayak api membara gitu. Kalau kuning itu kayak matahari, orangnya tuh di mana-mana membawa keceriaan. Misalnya di pesta, kalau nggak ada si kuning nggak rame. Begitu ada si kuning masuk, apa kabar? Rame, gimana kabar itu kuning. Ya, kita langsung bisa kelihatan kalau orang kuning masuk ke ruangan itu kayak matahari langsung terang semuanya. Biar lampunya gelap tetap terang, langsung happy. Dia tuh pintar bikin lelucon, dia pintar membawa suasana ceria itu. Nah, orang kuning itu fokusnya tuh pada orang, pada pengalaman. Jadi misalnya dia itu suka memperhatikan dan suka diperhatikan. Gimana kabar? Kamu tahu nggak makanan di sini? Hojok sencingking. Kamu tahu? Nanti saya ajak pulang gereja ya kita. Jadi kayak wah, pengalamannya dia tuh banyak. Heboh. Iya Bu ya. Ada Ibu ya di gereja pasti beberapa merah, beberapa kuning, beberapa hijau pasti ada. Ya, kita bisa lihat kira-kira orang kuning itu begitu. Wah, menyenangkan. Kalau ngajak dia ke acara liburan gitu, mau ke Bedugul, ajak si kuning. Heboh. Iya, kalau enggak diam-diaman semua, lihat-lihat pemandangan. Tapi kalau ada si kuning, langsung, hei, kok diam semua ini? Ayo kita bikin acara. Kayak gitu, nanti kita lihat. Soalnya yang merah pada kumpul semua. Yang merah pada emosi semua, emosi jiwa. Yang kuning ini membawa suasana ceria. Orang ini ramah, kalau kuning ramah, suka bicara, penuh semangat gitu ya. Pokoknya yang di pesta itu betul ada orang kuning, di gereja pun ada orang kuning, itu menyenangkan. Tapi dia itu mudah bosan dengan rutinitas gitu loh. Jadi kalau setiap hari Kamis harus latihan, misalnya latihan WL singer, latihan lagi, sudah hafal lagunya, gampang, nanti aku datang pas acara aja misalnya gitu. Bosan dia kalau harus rutin datang gitu ya, dia nggak suka ya. Kelebihannya dia adalah menyenangkan tadi, komunikatif ya. Bayangkan kalau salesman itu harus gitu ya, suka ini obatnya ini bagus banget, orang nggak pengen beli jadi coba gitu ya, komunikatif ya. Tapi tantangannya ya itu kurang disiplin, tidak fokus. Nah, ini orang kuning itu cenderung menggampangkan. Gampang nanti ke gereja, masih lama, saya mau tidur 5 menit lagi, 12. Terlambat betul, karena cuma 5 menit. Nanti tambah lagi 5 menit, nggak fokus ya. Nah, nanti kalau kita bahas lebih dalam ya. Intinya untuk pengenalan aja seperti itu. Nah, kalau orang biru teman-teman itu teliti, orang melankolis nih. Nah, ini siapa yang melankolis di sini? Ya, jadi dia itu biru itu orangnya melo bawaannya ya. Tapi orang ini kelebihannya apa? Fokus pada kualitas dan detail. Oh iya, orang kayak gini, kalau misalnya mau liburan, misalnya ke Bedugul gitu ya. Waduh, dia sudah 1 bulan sebelumnya suruh orang melankolis yang bikin susunan acara, detail dia.
setiap jam itu sudah ada siapa pembicara, yang acara ini siapa yang bertanggung jawab kayak gitu. Makanan siapa yang bawa, jumlahnya berapa makanannya, jangan sampai kurang. Dan jam per jam itu orang biru. Ya, perfeksionis, analitis, hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau perfeksionis ini juga ada enaknya ya, bener nggak? Rasanya kayak, iya loh, kayak loh ini kok apa ya, mobilnya udah berapa jam segini belum datang. Sabar, yang orang kuning bilang sabar kayak kamu gitu. Yang orang merah udah marah-marah nih, jam berapa, telepon, cepat telepon, jam berapa ini mobil belum datang gitu. Kalau yang orang kuning ini sudah stres, dia stres berat ini, belum datang, coba dulu ya. Yang orang kuning, orang biru nggak kalah marah, cuma dia merasa kayak lain kali jangan pesan yang itu lagi, mobil ini tidak datang tepat pada waktunya. Wah itu sudah coret. Lain kali tidak pakai ya gini gitu ya. Hati-hati gitu. Keuangan juga, oh ini kalau keuangan bagus ini, ngitungnya tuh sampai komanya berapa, ini nggak bisa, ini dia analitis sekali. Nah kalau keuangan cocok nih ya, cenderung tertutup dan sensitif. Nah ini tidak enaknya. Ya, kalau orang biru itu tertutup teman-teman, dia nggak gampang. Kalau di pesta itu memang membosankan, dia tertutup, dia gimana kabarnya? Puji Tuhan. Terus sudah jayus juga ya, nggak ada yang tertutup sini. Anak-anak gimana? Baik, puji Tuhan. Ya tapi saya sensitif, ya dia peka perasaan orang, tapi dia juga gampang tersinggung. Kalau dikatain atau apa dia bilang, dia itu mungkin dia nggak suka sama saya. Padahal enggak, dia sensitif orangnya. Tapi kelebihannya itu terorganisir, dapat dipercaya, dikasih tugas apapun jalan, tidak akan kemana-mana. Kalau sudah disuruh jalan. Tapi tantangannya dia terlalu kritis. Ya, kenapa kok AC ini harusnya kayak gitu? Orangnya tuh sampai detail-detail lampu ini, terus ini pokoknya semua itu diperhatikan sama dia. Tapi dia juga sulit memaafkan. Jadi kalau ada yang nggak beres dia bilang, pokoknya lain kali kita tidak pesan catering itu lagi. Waduh, saya sudah terlanjur tidak suka sampai catering ini, tidak memuaskan ininya. Servisnya tidak memuaskan, ya tidak akan pernah pesan catering itu lagi. Waduh, gitu ya. Kalau orang hijau sekarang, pendamai, penolong, ini orang hijau. Ya, fokusnya orang hijau itu fokus pada kedamaian. Di mana-mana dia tuh bawa damai, teman-teman. Kalau ada orang bertengkar, sudahlah, ngalah lah, ya sudahlah. Dia itu memang kata-katanya menjengkelkan, sudahlah. Pokoknya dia itu damai, yang penting damai. Lalu stabil orangnya, nggak gampang naik kayak orang kuning, juga nggak gampang down kayak orang biru, stabil gitu ya. Jadi dalam situasi apapun dia ya begitu-begitu aja gitu. Orangnya ramah, sabar, ya nggak suka konflik. Nah kalau punya istri ini enak Pak ya? Istrinya hijau nggak Pak? Ini kira-kira nggak suka konflik ini, ngalah. Orang Jawa bilang suka ngalah dia ya. Lalu ini enaknya sering memprioritaskan orang lain. Nah, ibu-ibu di sini kalau yang ibu-ibu yang hijau, pokoknya bangun jam 3 pun pokoknya anak-anak bangun, makanan sudah satu meja. Ini baju seragam sudah rapi, ya. Itu orang hijau, ibu-ibu ya, memprioritaskan orang lain. Dirinya sendiri belum mandi, dirinya masih uyelan, tapi yang lain rapi. Ini orang hijau muda. Hijau muda. Ya bagus itu, seger berarti Pak ya. Memprioritaskan orang lain. Nah ini ibu ini hijau ini. Bajunya maksudnya. Memprioritaskan orang lain. Nah kelebihannya orang hijau ini setia, penyayang, menengah. Bawa damai dah. Kalau ada orang hijau di gereja ini paling enak. Ya, jadi nggak ada konflik. Kalau ada orang merah yang sudah emosi, yang orang hijau bilang sabar kok Mas, sudahlah gitu loh, tarik nafas. Orang hijau ini, oh gitu aja loh, kok jadi masalah ya, tenang dia itu. Tapi nah ini ya,
Selalu ada negatifnya kan. Negatifnya adalah kurang tegas, susah ambil keputusan. Jadi kalau misalnya dia menjadi pemimpin itu, Bu, bagaimana ini acara kita, acara pasca ini? Dia mendengarkan dulu. Menurut kamu gimana? Dia menjawab ya. Menurut Ibu gimana? Wah, A, B, C. Oke. Saya tampung ya, Bu ya. Menurut kamu gimana? Oh, A, B, C. Bingung sendiri akhirnya dia. Waduh, gimana ya? Ini bertentangan sama dia. Karena dia nggak pengen, ini juga mau diterima, ini juga mau diterima. Akhirnya dia bingung. Nah, ini nggak bisa ngambil keputusan. Agak susah. Jadi memang dia damai, tapi kalau jadi pemimpin, wah, agak repot juga ya, gitu ya. Dia nggak bisa tegas. Nah, mau nyakitin orang, gitu kan repot. Nah, ini jadi yang ini halaman berikutnya, halaman 3 itu manfaatnya kita memahami kepribadian warna itu, kita kenal diri sendiri, tahu kekuatan dan potensi pribadi yang tadi ya. Lalu kalau kita bangun tim itu bisa solid karena menempatkan orang di posisi yang tepat. Ya. Oh, orang ini posisinya harus begini-begini, itu kita harus tahu. Lalu meningkatkan hubungan, lebih mudah memahami cara berkomunikasi orang lain. Nah, ini sulit loh. Ya, kayak saya dengan suami itu awal-awal sulit banget karena komunikasi kita tuh berbeda. Dia itu orang merah, saya itu orang hijau. Kurang lebih begitu. Jadi yang satu suka damai, yang satunya gaspol. Satunya tersinggung saya kayak gitu. Tapi damai, pedang. Karena yang situ nggak ngerasa karena kita nggak ngomong. Kita nggak ngomong. Jadi dia merasa gitu aja tersinggung, bodoh, diulang lagi gas lagi tapi pol. Jadi itu yang sulit ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh dia tuh begini gitu ya. Lalu efektif dalam pelayanan, tahu bidang pelayanan yang paling cocok. Ya jadi nggak asal kamu mau pelayanan, ya sudah masuk aja. Lah itu kurang, kita harus tahu lebih dulu, biar lebih pas gitu ya. Oke, sekarang 4 tipe kepribadian tadi berdasarkan warna dan bidang pelayanan yang sesuai. Kita masuk lebih dalam. Nah, kalau yang merah tadi ya, dominan, pemimpin. Ciri khasnya adalah tegas, berani, suka tantangan, cepat ambil keputusan, suka kontrol. Nah, ini orang ini suka kontrol memang. Jadi kalau dia jadi pemimpin, kamu bodoh, kamu gitu. Sabar, jangan tegas gitu. Tapi dia enggak bisa dia kontrol. Nanti ya jam segini datang, kamu harus siap, kamu di depan, kamu di jujur kayak gitu kalau tipe orang merah. Ya dia suka kontrol orang. Lalu kelebihannya fokus pada hasil, kadang kurang mempertimbangkan perasaan orang. Yang penting hasilnya tercapai. Yang penting baksos ini berjalan dengan lancar, hasilnya tercapai. Cepat bertindak, ya. Berani ambil risiko. Nah, ini. Nah, kira-kira dalam Alkitab yang merah ini siapa ya? Ada Paulus ya. Tipe kepribadian merah ya. Kalau betul ya. Kalau wanita kira-kira siapa? Yang wanita merah di Alkitab. Esther. Ya, Esther itu kan berani ngambil keputusan ya. Betul nggak? Dalam situasi yang kritis dia ngambil keputusan. Oke, puasa semua. Waduh kayak gitu ya. Itu Esther. Lalu apa? Deborah. Betul ya. Deborah itu hakim wanita yang luar biasa, pemimpin Israel, berani tegas dalam memerintah, termasuk saat memanggil Barak untuk berperang. Kalau Baraknya takut-takut, dia tegur malah sama si Deborah. Cewek ini, dia tidak takut menghadapi tantangan. Ya. Lalu Abigail, ingat nggak Abigail? Ya. Yang istrinya siapa? Nabal gitu, Nabal yang bebal gitu ya. Nah, Abigail itu bisa ngambil keputusan ketika Daud marah, lalu Abigail itu memberikan persembahan dia kepada Daud. Dia ngambil keputusan cepat dia, ngambil inisiatif tanpa menunggu izin suaminya. Nah, ini berani menghadapi Daud. Nah, ini ciri-ciri itu Esther tadi sudah disebutkan. Merah juga Esther ini. Dia walaupun kelihatannya pasif, tapi dia menjadi pemimpin yang berani, ambil risiko besar, dia menghadap raja, nggak diundang loh, bisa nyawa taruhannya kan, tapi dia berani. Nyusun strategi cerdas untuk menjatuhkan Haman, ya kan, Esther? Iya, tidak membiarkan ketakutan, menghentikan tindakannya. Ini orang merah, siapa yang kira-kira kayak mereka? Lalu Lydia,
Lydia yang penjual kain ungu itu loh, itu Kisah Rasul 16. Itu pengusaha sukses itu, penjual kain ungu, tapi dia cepat ngambil keputusan begitu Paulus ada masalah ini apa namanya, dia Paulus dan Silas dia memberi tumpangan, dia tidak pasif, dia minta dibaptis dan begitu ya. Itu wanita yang proaktif, itu tipe merah, wanita merah. Di Alkitab ternyata banyak ya. Nah, jadi wanita merah itu bukan galak ya teman-teman. Oh dia galak, ini bukan. Jadi memang kelihatannya galak, ya kelihatannya. Tapi dia itu karena strong woman. Dari antara kita nanti mungkin ada yang bisa mengidentifikasi dirinya. Iya ini aku banget. Wanita kuat, pemimpin, inisiatif, berani ngambil keputusan. Nah itu ya. Tapi itu tadi kelemahannya kurang sabar, ya. Bisa mendominasi. Nah, ini hati-hati kalau ibu jangan mendominasi suami. Walaupun ibu merah tapi ya suaminya jangan ditekan ya. Kita harus bisa mengontrol dirinya walaupun dia merah. Ya, lalu cenderung keras kepala kalau suaminya bilang gini, aduh pak sudah lah pak diam aja saya yang ambil keputusan. Waduh, ya kita harus tunduk juga ini. Kita harus belajar untuk tunduk pada suami ya. Nah, bidang pelayanan yang sesuai, ya, ini apa? Di sini ditulis ketua tim atau koordinator. Ya, karena dia pemimpin kan, jadi pasti cocok. BL, nah ini BL ini juga harus ada merahnya nih. Kalau enggak, siapapun yang ide lagu apapun diterima sama dia, cocok nggak cocok diterima. Ini aja mbak, ini aja diterima semua. Nggak sesuai ya. Pemimpin pujian harus merah. Tim penggerak acara, proyek besar, penginjilan luar, misi lapangan, kayak gitu-gitu tuh orangnya. Ya, oke. Dari sini udah mulai mulai paham ya, supaya merah. Kalau yang kuning itu ekstrovert orangnya. Ya, inspiratif ya. Itu tadi ciri khasnya udah tahu ya, ceria, penuh semangat, komunikatif, suka bersosialisasi, kreatif orangnya. Kelebihannya itu tadi mudah bergaul, menyenangkan, antusias, penghibur alami gitu ya. Kelemahannya apa? Kurang terstruktur, mudah bosan, kurang disiplin. Nah ini kalau di Alkitab ini yang saya catat kira-kira siapa yo? Kalau yang perempuan di Alkitab yang orang kuning. Yang saya catat di sini Miriam, kakaknya Musa. Ya, Miriam ini dianggap tipe kuning karena dia nabi perempuan dan juga pemimpin pujian. Ayo siapa yang memimpin pujian di sini? Yang memimpin bangsa Israel menyanyi dan menari setelah menyeberangi Laut Merah. Ini Miriam. Ya, ekspresi dan emosinya kuat, menari dengan rebana. Sosok yang suka tampil di publik dalam konteks ibadah. Ya, ini ada Miriam, Keluaran 15 ayat 20-21. Lalu juga saya catat wanita Samaria di sumur itu loh, sumur itu wanita Samaria Yohanes 4. Dia tipe kuning karena dia berbicara dengan Yesus. Setelah berbicara dia langsung pergi ke kota menceritakan pertemuan dengan Yesus. Ini wanita kuning. Wah tadi lu kayak begini, cepat percaya, cepat bersaksi tanpa takut penolakan. Ya ini. Lalu ada Ribka, Kejadian 24. Ya. Ini saat ditanya, apakah dia bersedia ikut hambanya Abraham, dia langsung menjawab, aku mau pergi. Spontan, itu tipe wanita kuning, penuh antusias, dia ramah dan suka menolong orang asing. Dia kan ngasih minum untanya hamba Abraham kan, ngasih minum. Itu Ribka, ya. Tipe yang terbuka, ada pengalaman baru. Dia seperti pindah ke negeri asing aja, oke. Ya itu Ribka. Lalu Maria Magdalena, ya tipe kuning. Dia setelah bertemu Yesus, dia bersaksi tentang kebangkitan Yesus, berani berbicara, membawa kabar. Jadi ciri-ciri wanita kuning itu di Alkitab ya suka menyatakan kasih dan berbagi sukacita. Nah ini, nggak suka diam, suka berinteraksi, sering menjadi jembatan untuk berita baik, spontan dan ceria. Nah, tapi perlu bimbingan dalam kedisiplinan. Itu lagi kembali kalau wanita kuning dia suka karena menggampangkan.
nggak apa-apa lah, karena sifatnya yang ceria, kadang lupa diri, ya dia suka fun gitu ya. Ini kira-kira cocoknya apa bidang pelayanan yang sesuai? Apa menurut teman-teman? Ya ini tadi ya, MC ya, apa setuju ya, pembawa acara. Lalu sekolah minggu, sampai di sini sekolah minggu. Ceria, kalau sama sekolah minggu, kalau guru sekolah minggu ya harus ceria ya, sama anak-anak. Masa anak-anaknya dibilang silakan duduk anak-anak, terserah mau belajar apa. Anak-anaknya langsung pulang. Langsung ini kalau apa drama, nah ini seni, multimedia, kreatif. Ini orang seni itu yang kuning ini ya. Ada aja idenya, ya atau mau Natal serahkan aja pada orang yang kuning. Nanti kita bikin begini, siapa yang begini, siapa yang begini. Orang kuning itu penuh dengan ini, ya seni, tim sambutan atau asyar. Nah, kalau orang kuning gimana? Kira-kira? Halo. Ya, udah sembuh belum anakmu? Gimana? Bapak tuh udah hadir. Loh, gimana? Dia ibu halo. Orang kuning tuh begitu ya. Pulang gereja ya, pulang gereja nanti jangan lupa ya kita kumpul. Foto. Jangan lupa foto. Ayo foto dulu. Yang belakang tuh antri, kita foto. Lama gak ketemu lah, ini orang kuning banget ini ya toh. Tapi heboh gitu loh, yang menyenangkan. Nah ini rempong. Kalau orang biru, nah ini orang biru melankolis, analitis, itu tadi udah ciri khasnya detail, perfeksionis, sensitif, setia, pemikir. Wah, ini pemikirnya top ini, TOP. Kelebihannya dia teratur, teliti, mau parkir aja, wah ini kayak nggak pas, enggak suka, kurang kanan sedikit. Dia tuh nggak bisa dia kalau nggak teliti, nggak pas gitu ya. Baju aja kalau perempuan ya, ini kurang, aduh nggak pas ini kurang naik sedikit, ini blownya kurang pas. Waduh, teliti banget. Dapat dipercaya dia kalau apa keuangan segala macam, mendalam dalam doa dan pengajaran, karena dia itu maunya belajar gitu loh, orang tipe biru ini. Mungkin ibu belajar sendiri, ibu biru kali ya. Dia mungkin pintar belajar sendiri dia. Kelemahannya mudah terluka, cenderung mengkritik, sulit mengampuni ya, karena dia peka, ya peka banget. Orang ini itu sensitif. Nah, bidang pelayanan yang sesuai adalah pengajaran, guru PA. Nah, ini cocok. Kalau orang biru, dia belajar. Kalau disuruh bawa renungan kayak nanti di PA atau udah belajar sungguh ini. Nah, main-main dia enggak. Kalau orang kuning, gampang, saya sudah tahu, ini ceritanya sudah tahu. Gitu, orang biru enggak. Belajarin sampai detail. Lalu tim persekutuan doa syafaat. Siapa yang sakit dia tahu. Siapa yang persoalannya satu demi satu tuh, doa syafaat bisa lama dia karena dia tahu semua. Pelayanan administratif gereja, penulisan materi rohani atau renungan, nah itu cocok. Renung terus dari dia merenung. Suka merenung dia. Iya, itu. Nah kalau di Alkitab yang orang biru ini kira-kira siapa ya? Musa, itu betul. Musa, apalagi Maria, ibu Yesus, itu juga menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ya begitu kasih tahu malaikat langsung seorang perenung dia tuh. Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Dia tidak banyak bicara, kontemplatif. Ya. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ini orang biru ini setia mendampingi Yesus sampai disalib, sampai di atas kayu salib. Dia sabar, penuh kasih, tapi dia tidak menonjolkan diri. Ini orang biru tidak menonjolkan diri. Dia tenang. Lalu Hana, ya, ibunya Samuel itu, dia berdoa, ya kan? Dia berdoa, walaupun disakiti oleh Penina, menangis, berdoa. Ini Hana, ini orang biru ya. Doanya panjang, mendalam, sampai dipikir siapa ini berdoa, Imam Eli sampai gitu ya. Setia pada nasar dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ini Hana contohnya. Lalu Ruth kan juga kan? Ruth itu tipe biru, setia sama mertuanya. Kemana kau pergi? Di situ aku pergi. Oh, tipenya orang biru ini setia, teman-teman. Nggak mencari jalan yang mudah, tapi dia bertahan dalam penderitaannya. Ini siapa yang kayak gitu?
penuh kasih dan memprioritaskan hubungan dan kesetiaan di atas kenyamanan. Lalu Maria dari Betania, saudaranya Marta dan Lazarus tuh, ya, dia sama Yesus gimana? Duduk tenang, ya, mendengarkan Yesus berbicara, ya, memiliki relasi intim dengan Tuhan. Nah itu. Tapi ya juga sering disalahpahami karena dia seperti itu. Ciri-ciri wanita biru di Alkitab itu merenung, mendalam, memiliki banyak hal di hatinya, setia dan berpegang teguh pada nilai-nilai, menjalin relasi yang dalam, emosinya kuat tapi tidak meledak-ledak. Nah ini kalau ada apa-apa disimpan dalam hati. Suaminya ngegas, nangis sama Tuhan, masuk kamar nangis, itu orang biru. Ya, sangat menghargai spiritualitas, makna hidup. Itu ini orang biru. Ya. Nah, yang terakhir adalah orang hijau, pendamai, penolong. Ciri khasnya itu ramah, sabar, setia, nggak suka konflik, tenang. Ya, tadi udah dibahas ya. Kelebihannya dia itu pendengar yang baik, teman-teman. Kalau mau konseling sama orang hijau, kalau sama orang merah, ini permasalahannya apa? Sudah. Gini, saya sudah tahu. Saya kasih jalan keluar. Nah ini orang merah, nggak sabaran dia baru cerita nangis gitu ya bilang. Sudah, saya sudah tahu. Saya sering hadapi orang kayak gitu. Waduh, orang merah ini sudah mau potong kontas. Kalau yang orang kuning, sudah nggak usah nangis. Entah, ada restoran enak ya makan. pulang konseling. Ayo kita makan ini. Persoalannya itu, aduh, sudahlah gitu. Membawa suasana ceria, jadi yang nangis sudah tidak jadi nangis. Kalau yang orang biru, jadi persoalannya apa? Waduh, dicatat sama dia, satu demi satu dicatat. Gitu. Kalau orang hijau, aduh, didengarin, mengangguk-angguk dengan penuh kesabaran. 2 jam ya 2 jam. Nah itu orang hijau. Ya, penolong, sabar, loyal. Tapi kelemahannya dia kurang inisiatif itu tadi ya. Sulit berkata tidak. Siapapun yang datang ke rumah, saya datang ke rumahmu ya Bu. Oh iya, silahkan. Gitu. Ditelepon jam 2 pagi, oh iya, apa kabar? Pernah ngantuk-ngantuk, ditelepon diterima. Itu orangnya sabar banget, tidak bisa berkata tidak, tapi mudah dipengaruhi, tidak baik juga ya. Bidang pelayanan sesuai tadi konseling ya. Pelayanan jemaat ini memang cocok. Tim pelayanan kasih kunjungan, wah ini orang hijau ya, cocok banget. Doa syafaat, pelayanan lansia, pelayanan orang sakit, panti asuhan, kayak gitu-gitulah. Ke orang-orang yang berkebutuhan khusus itu orang hijau. Ya. Nah, sekarang teman-teman, cara menentukan warna. Kebanyakan orang itu punya kombinasi 2 warna dominan, nggak cuma 1. Misalnya merah kuning. Merah kuning itu pemimpin yang karismatik dan ceria. Kita bisa bayangkan seseorang yang suka ngatur, tapi dia juga ceria, juga bisa membawa suasana. Orang yang biru hijau, contohnya, itu pendalam firman, yang lembut dan pengasih. Ya, ini contohnya. Kuning hijau bagaimana? Sahabat semua orang. Oh ini ya, sudah kuning, ceria, tapi dia juga suka melayani. Ini enak banget punya teman seperti kuning hijau ini ya. Saya punya adik perempuan kuning hijau. Sama dia mah enak banget, dia sudah happy all the time gitu ya. Dan dia diminta tolong iya aja gitu. Tapi adik saya tuh kurang bisa ngatur segalanya. Jadi berantakan kalau dia yang ngatur, entah datangnya jam berapa, terlambat semua deh kalau dia yang ngatur. Kacau balau, jangan kasih adik saya kalau dia ngatur. Tapi kalau punya teman kayak dia, dengerin. Ya itu ya. Jadi kalau nanti di tesnya saudara bisa isi. Ya, ini tadi sudah sudah dibahas. Tujuan mengetahui warna dalam pelayanan, menempatkan orang di tempat paling cocok, sudah tahu ya. Meningkatkan kerjasama antar tim, menghindari konflik, dan mendorong pertumbuhan dalam tubuh Kristus. Oke. Nah, teman-teman, sekarang mau diisi kah? Ininya mau diisi? Boleh, mungkin nanti dibawa pulang sendiri, saya nggak dikumpulin tuh ini. Kita sendiri. Dibawa pulang sendiri ya. Jadi karena ini dibawa pulang sendiri, ya sejujur-jujurnya ya. Jadi ini bukan tes yang kayak psikologi gitu ya, enggak. Ini tes yang
lebih santai, lebih ini ya. Silakan diisi kalau ada yang butuh pulpen. Ini tadi dikasih Nina pulpen. Siapa yang perlu? Ada? Silakan. Silakan diisi. Ini gak ada benar salah ya teman-teman. Gak perlu dipikir mendalam. Gak mempengaruhi keselamatan ya pasti. Selamat semua, selamat semua. Tapi besok berubah lagi. Tergantung bulan Bu dan tanggal. Tergantung ya. Kalau awal bulan masih ramah ya. Tapi kalau sudah akhir bulan emosi. Jadi orang merah gitu ya. Kalau sudah tinggal dihitung. Jadi yang ada berapa banyak A-nya, B-nya berapa banyak, C-nya berapa banyak, D-nya berapa banyak. Nah itu nanti saudara lihat. Yang terbanyak itu adalah kepribadian dominan kita. Yang terbanyak. Yang terbanyak kedua misalnya 5, 3, 2, 1 misalnya. 5-nya merah, 3-nya kuning, berarti merah kuning ya. Bu, ini yang nomor 8 ini tugas dalam pelayanan, maksudnya jika ada tugas mendadak saya akan ya tugas dalam pelayanan bisa, tugas di kantor juga bisa. Sudah diisi berapa banyak A, berapa banyak B gitu. Ini semua pribadian bagus, tidak ada yang ini Tuhan yang menciptakan kita jadi bagus semua. hanya berbeda, yang kita tahu aja. Merah dan biru Bu. Merah dan biru. Biasanya beda-beda, nggak apa-apa. Kalau bukan berapa? Merahnya berapa?
Merahnya 7, 7, birunya 3. birunya 3. Yang kuning nggak ada ya? Kuning hijau nggak ada berarti ya. Berarti pemimpin yang teliti dan perfeksionis ya. Nah, itu bagus ya. Ya. A7. Iya. Jadi dari situ ya gimana. Silakan yang di sebelah sana yang warna hitam. Ya kalau ada yang mau sharing boleh. Kalau 7 nggak mau apa? nggak apa-apa. Yang 7 apa? 7 merah. Memang 7 merah, 3 biru kalau biru. pemimpin. Kalau enggak ya? Enggak semua warna. Semua warna. Kuningnya 4, Iya. biru 2, hijau 4. Apa kuning? Kuning 4. Biru 2, hijaunya 4. Oh, kuning hijau. Ya. Oke, berarti kuning hijau. Kuning hijau. Kuning hijau itu teman yang menyenangkan, ceria, sabar. Iya, betul. Ya cocok jadi WL ya kuningnya. Boleh. Silakan. Kalau ada yang Homosal. ya. Homosal. Yang 5 ikut birunya. Cuma 3, Yang merah 3, yang merah 3, birunya 1, hijaunya 6. hijaunya 6. Oh, berarti orang hijau dan merah. Merahnya nomor 2. Jadi yang utama itu hijaunya. Ya, hijau yang utama, merahnya pendamping. Oh, Jadi hijau. bisa mimpin tapi lebih banyak suka damai, lebih sabar. Makanya kamu merasa damai nggak didengar? Damai. Kalau nggak gitu nggak bisa ngurus anak-anak ya, Bu? Iya, kalau bawa anak. Sama Rena udah selesai. Hijaunya Hijau 4. C-nya 2. Apa? C itu apa ya? C itu apa ya? Biru. Sebutin warnanya aja. Biru. Birunya berapa? Biru. C-nya 2. Biru. Biru. Birunya 2. Iya. B itu apa ya? Kuning. B. Kuningnya 2. Kuning 2. A-nya 2. Merahnya 2. Oh, 2. Jadi semua 2 ya? Iya. Oh, 2 ya? Hijaunya 4. Oh, 4. Oh ya, berarti dominannya hijau. Hijau. Dominannya damai, penolong, yang lain melengkap. Iya, tapi utamanya damai, penolong. Aduh, semuanya Tidak damai. seimbang. Hijau. Itu udah selesai? Udah. Hijau semua. Wah, luar biasa. Saya tadi deket ibu aja deh. Udah surat konflik ya. Kalau hijau khususnya udah. Khususnya udah. Merah 4, kuning 1, biru 1, hijau 4. Wah, berarti yang Merah sama merah sama hijau. hijau. Jadi mimpin bisa, tapi juga suka damai juga. Makanya. Iya. Imbang. Terbukti Bu, banyak kucing di rumahnya. Penyayangnya. Bapak ini gimana Bapak? Ya. Ini sih nggak? Ya. Biru hijau. Biru hijau. Berbahagialah istrinya. Hijau Yang merah nih, yang merah nih, bajunya baju merah. Yang baju merah. Oh iya, Hijau. hijau semua. Ya. Wah. Dominan hijau ya. Hijau semua. Wah, penyabar. Nyambar. Semua itu soal damai. Jadi kalau jadi penerima tamu cocok nih. Sabar. Gitu. Ini siapa? Ayo gimana Ibu? Kuning 5, hijau 5. Weh, kayak adik saya. Jadi teman yang menyenangkan betul itu ya. Ceria tapi juga sabar. Cuma nggak teliti. Gak apa-apa kalau jual bagi home kebanyakan saya nggak apa-apa. Makanya nggak bisa jual. Kebanyakan terus. Kalau ada temen yang bilang banyakin dong, oh ya. Banyak dia. Banyakin ya nih. Ada yang belum? Siapa yang di belakang? Ustaz. Oh iya. Jadi Efisien. tadi. Oh, Pink aja pink. Pink. ya itu ya teman-teman, jadinya
kurang lebih begitu. Jadi biar kita tahu teman kita itu seperti apa, diri kita kayak apa. Kalau sudah tahu dirinya itu hijau biru gitu ya, ya itu jangan coba kurangi sensitifnya, jangan gampang sensi. Karena misalnya punya kayak saya misalnya suami saya merah biru kayak itu ya, merah biru sudah teliti, ngamuan bisa dia. Jadi jangan sensi, diambil itunya aja, oh isinya ini, kata-katanya yang berlebihan ya aja gitu. Tapi bagi yang merah itu ya coba deh kurangin, jangan coba dipikir dulu, jangan langsung ngamuk misalnya. Nah, kalau yang kuning belajar disiplin dong gitu. Ya menyenangkan, tapi kalau ada disuruh bikin acara gitu coba yang disiplin. Jadi kalau mungkin bikin acara digabung Bu, jadi yang orang ini digabung dengan orang ini, jadi ya jadi seimbang gitu loh. Kalau semuanya hijau semua nggak jalan-jalan deh. Acara Natal kapan ya? Menurut kamu kapan ya? Kapan terus? Oh acaranya mau di gereja atau di? Menurut kamu di mana? Menurut kamu di gereja atau di mana? Gitu loh ya, itu. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Iya, makanya kalau saya sama suami ya, kalau dia merah banget tuh, merah banget. Jadi dia tuh kalau apa-apa tuh kayak gas gitu loh. Pokoknya gini gitu, kalau diperinci gitu. Iya. Iya. Kita yang oke yang Sabar. Makanya biasanya juga ya teliti. Iya. Jadi perlu emang itu. Makanya kan urus kalau bingung kan, ya itu suaminya sama saya ada jadi cocok. Maksudnya kita nggak akan ada yang berantem, tapi ya itu pokoknya jalan. Karena kalau nggak ada pemimpin, dia berarti nanti sabar. Jadi itu yang tegasnya, ini yang Jadi ada yang melaksanakan, tapi ada yang bikin visi, ada yang punya visi. Kalau semua nggak mau bikin visi, wah ya repot, ya kan semuanya mau. Tapi kalau suami saya misalnya di jalan, kalau nyetir aja nih, lama banget sih, orang itu kenapa sih, dia gitu ya, itu nggak sabaran. Itu orang merah. Kalau orang lembut ya mungkin dia sudah sabar, itu ya. Bener, kalau di jalan jangan dipepet, jangan pepet kembali. Bonek kok. Orang merah itu keluar keluar dia sudah mulai, dunia sudah keluar. Itu tanggal tua ya. Ya silakan kalau ada yang masih ada waktu, silakan saya kembalikan ke Bu Dina. Ganti dong. Ada mau tanya lagi. Ada mau tanya enggak? Mami mau tanya. Ada yang mau sharing, silakan. Ini dalam suami istri kalau berbeda kepribadian itu suka masalah nggak? Iya. Iya ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada kayak timbul kayak dominan gitu, apa karena kayak keadaan atau apa ya gitu. Kadang-kadang saya ngerasa kayak lebih dominan aja sama suami gitu. Oh, seakan-akan ibu memang merah. Enggak ya, tadi bukan merah kan, kuning hijau kan. Tapi seakan-akan ingin Kadang-kadang ngerasa kayak dominan. Oh iya, jadi Ini kuning semua. iya. Kalau di gereja nggak mikir apa-apa, seneng aja. Iya. Memang bisa terjadi kalau si suami itu dianggap kuning semua itu tadi misalnya loh, saya nggak tahu. Misalnya, aduh kok rasanya fun terus ya sama suami saya ini. Tapi kan juga harus ini gimana anak-anak ini loh, sekolahnya gimana, sebentar lagi sudah mau masuk sekolah yang mana, A, B, C, ayo cepat ambil keputusan misalnya gitu. Karena suami, yang mana aja suka-suka lah, apa gitu. Akhirnya yang istrinya harus ambil keputusan. Menurut aku bagus yang A deh Pak ya gitu. Ya terserah kamu lah gitu ya. Misalnya ya sudah lah saya ambil keputusan A lah ya. Menurut ini ya gitu misalnya mau liburan kemana, terserah terus jadi ya udah. Karena dinamikanya begitu, karena suaminya nggak bisa ambil keputusan, terserah ya akhirnya istrinya deh gitu. Dia terpaksa ambil keputusan, padahal bukan orang merah gitu, nggak apa-apa sih, asal suaminya nggak masalah.
Ya kadang-kadang kalau udah kepentok gitu ngerasa kayak, kok kamu dominan sih? Gitu. Tapi jangan putusannya mana dong? Ini liburan sudah deket, ini mau kemana nih? Belum pesen tiket nih, gitu kan? Kok santai aja, gitu. Tapi itu bisa juga berubah ya seiring berjalannya waktu ya. Gini, jadi kepribadian yang aslinya itu sebenarnya sudah dari lahir sudah seperti itu. Tapi karakter aslinya merah ya merah. Tetapi dia kan tadi ada positif negatifnya ya. Seiring waktu dia ada penguasaan diri, jadi dia lebih sabar. Yang merah pun bisa lebih sabar. Ya, jadi lebih misalnya merah dan biru kayak ibu tadi. Birunya lebih menonjol, lebih teliti, lebih ini. Merahnya dia jadi lebih tekan, lebih sabar. Dengan bertambahnya usia. Tapi juga bisa lebih parah lagi kalau misalnya itu tadi tanggal tua atau misalnya bisa marahnya bisa meledak gitu. Jadi manusia itu kan tidak bisa harus 50-50 tidak bisa. Dia bisa seiring dengan situasi, seiring dengan pasangannya kayak apa. Misalnya dia merah, istrinya merah juga, waduh. Gitu. Nah ini siapa yang ambil kendali? Siapa yang disambel gitu ya. Tapi kalau istrinya nurut, istrinya hijau gitu, ya terserah Pak. Wah enak banget ini, enak banget. Jadi si suami bisa, iya. Tapi lama-lama istrinya bisa tekanan batin, iya. Tekanan batin, iya. Yang suami-suami merah jangan merasa istri saya gampang. Oh dia dihadapkan Tuhan. Sudah menjerit. Itu ada saya suka konseling istri-istri yang sampai saya sarankan ke dokter jiwa. Suami istrinya bisa stres berat sampai saya sarankan dokter jiwa aja ibu gitu. Iya, jadi yang mentang-mentang suami istrinya itu dia bisa stres loh, benar-benar sampai sakit jiwa. Istrinya tuh bisa marah tiba-tiba meledak gitu. Mendem terus itu tidak baik. Makanya itu tadi perlu komunikasi. Kalau situasinya enak Pak, kata-katamu tadi menyakitkan. Aku sih yang menyakitkan tuh sabar. Saya coba bilang, jangan tegas. Mama ngomongnya begini, ya sabar. Gitu, jadi perlu. Ya begitulah. Tapi bagus juga ya untuk hubungan suami istri, jadinya kita lebih tahu oh ternyata dia tuh sifatnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa ngimbangin Iya. Jadi kelebihan kekurangannya tadi. Iya. Kayak di rumah tangga adik saya itu sama-sama kuning hijau, sama kayak ibu, sama-sama itu fun, semua itu take it easy, gampang. Tapi ya gitu. Nggak sih nggak keputusan. Mau makan di mana? Ya kamu makan di mana? Terserah kamu. Terserah kamu. Kita makan aja bisa geger lama-lama gara-gara terserah kamu. Iya. Kita tulis terserah. Anaknya mama tanya papa, banyak mama mau terserah. Aduh soal makan aja terserah itu repot. Ya itu kelihatannya fun, tapi kalau dua-duanya gitu, makanya manusia itu rumit ya. Perlu bantuan. Hijau merah. Hijaunya lebih banyak. Hijaunya banyak. Merahnya sekali-sekali kan. Iya, sekali-sekali jadi pemimpin. Kalau keadaan membutuhkan bisa dia pemimpin. Tapi lebih banyak apa ya? Cincai. Kalau cinta jadi captain. Oke, serahkan kembali kepada mereka. Terima kasih teman-teman. Biarlah ini bukan saling menghakimi, tetapi justru tambah saling mengerti ya, saling membuat kita saling menghakimi, saling mengerti, memahami, dan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus
boleh tahu seperti apa kami, tetapi kami lebih dari itu Tuhan. Apapun warna kami dalam milik Tuhan, kami sudah diciptakan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Maria Elisa yang sudah menyempatkan waktu untuk boleh sharing bersama-sama dengan wanita Allah di tempat ini. Tuhan Yesus, percaya Tuhan sudah memberkati pelayanan Ibu Maria Elisa. Begitu jalan ke depannya Tuhan pakai luar biasa. Harapan yang baru bersama dengan Bapak Yesus Tuhan, kami biar Ibu Maria dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan yang sempurna Tuhan sudah sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Maria Elisa bisa mendengar bisa tutup bungkus dengan kekuasaan dari Yesus. Terima kasih Bapak. Pada sore hari ini Tuhan kami siap mau juga memberi yang terbaik untuk persembahan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hati bersyukur hanya dengan pujian penuhi baiknya dengannya dia syukur hadiah yang suka kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini Tuhan, di mana kami berkati oleh Ibu Maria Elisa mengenai kepribadian kami masing-masing. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan boleh membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa hal-hal yang positif kami kembangkan dan hal-hal yang negatif bisa kami kurangi, sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh berinteraksi dengan kawan-kawan terutama pelayanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kami bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Tetapi hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ini juga dipakai lebih luar biasa lagi. Dimanapun hamba-Mu ini membawakan sharing firman Tuhan, biar itu menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Sebentar kita akan berpisah, mari wanita yang luar biasa, dan kedua belah tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Bapa Allah yang Maha Kuasa. Kiranya keluar masuk-Mu diberkati Tuhan, kiranya lumbung bakul-Mu dipenuhi oleh Tuhan, Engkau tidak kekurangan tetapi Engkau berkelimpahan. Kiranya Engkau menjadi berkat baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga-Mu. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang menyinari Engkau dengan wajah-Nya, diberikan kasih karunia dan damai sejahtera, dan biarlah Roh Kudus akan selalu ada menyertai Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.